Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu makalah mengenai kajian ilmiah dan teori dari tugas metodologi penelitian ekonomi syariah kuantitatif, yaitu dengan dosen pengampu Dr. Juni Iswanto SE MM. Baik, untuk anggota kami terdiri dari 3, yaitu Devin Dwi Riantistasari, yang kedua ada Ella Dwi Cahyana, dan yang terakhir ada Izaki Ali Mustafa. Baik, di sini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan beberapa materi yang ada di makalah, tapi belum dan juga tidak saya ikutkan di PPT, tapi saya akan menerangkannya secara langsung melalui presentasi ini, yaitu penelitian sendiri yaitu merupakan proses penyelidikan sistematik untuk menemukan, membuktikan, dan menjelaskan suatu fenomena, yaitu guna memperoleh kebenaran ilmiah. Proses ini juga melibatkan kegiatan-kegiatan intelektual, yaitu yang bertujuan untuk mengungkap pengetahuan baru, memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahpahaman, serta memberikan solusi terhadap masalah yang berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di dunia nyata dan yang ada sekitar kita. Dengan demikian, sebuah penelitian tidak hanya menghasilkan jawaban atas pertanyaan ilmiah, akan tetapi juga membuka ruang bagi sebuah perubahan perbandingan ataupun paradigma yang bersifat relatif dan terbuka untuk pembaruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Baik, yaitu berikutnya yaitu pengertian teori. Pengertian teori sendiri menurut beberapa para ahli yaitu berbeda-beda. Saya akan menjelaskan dan memberikan penjelasan sedikit, yaitu yang pertama menurut Fred and Klinger, yaitu teori merupakan kumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Dan menurut Cooper dan Schrinder, yaitu teori sendiri merupakan seperangkat konsep dan definisi yang digunakan untuk menjalankan serta memprediksi suatu ataupun sebuah fenomena. Dan dapat disimpulkan bahwa teori menjadi landasan utama dalam sebuah penelitian untuk memahami suatu fenomena tersebut. Yaitu ada fungsi teori dalam penelitian. Fungsi teori dalam penelitian memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama membantu memperjelas masalah penelitian, yang kedua memberikan arahan penelitian, yang ketiga menjadi dasar penyusunan hipotesis, yang keempat yaitu membantu peneliti untuk mengelola dan menganalisis sebuah data, dan yang kelima ataupun yang terakhir ada memprediksi kemungkinan hasil penelitian tersebut. Materi selanjutnya adalah tentang berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah cara berpikir dari umum ke khusus. Contoh, semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Ciri-ciri berpikir deduktif: 1. Berdasarkan teori atau konsep umum. 2. Digunakan untuk menjelaskan kasus tertentu. 3. Menghasilkan kesimpulan yang logis. Dan selanjutnya berpikir induktif. Berpikir induktif adalah cara berpikir dari khusus ke umum. Langkahnya: 1. Mengamati fakta-fakta khusus. 2. Menganalisis pola yang muncul. 3. Menarik kesimpulan umum.
Contoh, beberapa peneliti menunjukkan peningkatan pendidikan meningkatkan pendapatan. Disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. Perbedaan deduktif dan induktif. Deduktif 1. Dari umum ke khusus. 2. Berdasarkan teori. 3. Digunakan untuk menguji teori. Sedangkan induktif 1. Dari khusus ke umum. 2. Berdasarkan fakta. 3. Digunakan untuk membangun teori. Selanjutnya, model konseptual. Model konseptual adalah gambaran atau diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Fungsi model konseptual: yang pertama, menjelaskan hubungan antar faktor; yang kedua, memudahkan memahami proses penelitian; dan yang ketiga, menjadi dasar penyusunan hipotesis. Baik, saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai model konseptual, yaitu dapat disimpulkan bahwa model konseptual merupakan sebuah kerangka konseptual ataupun gambaran abstrak yang menggambarkan konsep-konsep utama dan hubungan antara konsep dalam suatu ataupun sebuah fenomena ataupun sistem, yang pada umumnya model ini membantu menyederhanakan kompleksitas, memberikan kerangka penelitian, memudahkan berkomunikasi, mendasari analisis dan interpretasi, ataupun mendukung perencanaan, intervensi atau kebijakan, dan memperkuat validitas konseptual penelitian tersebut. Definisi tersebut dari para ahli sendiri dan penelitian Indonesia menunjukkan bahwa model konseptual sendiri dapat berupa diagram ataupun narasi dan digunakan sebagai alat utama dalam sebuah penelitian maupun sebuah aplikasi yang praktis. Komponen model konseptual. Model konseptual terdiri dari: yang pertama, kondisi target, variabel yang ingin dijelaskan atau dipengaruhi; yang kedua, faktor, hal-hal yang mempengaruhi kondisi target; dan yang ketiga, kegiatan, tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah faktor. Hubungan antar komponen digambarkan dengan panah pengaruh. Kesimpulan: yang pertama, teori merupakan landasan penting dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, penelitian menggunakan dua cara berpikir utama, yaitu deduktif dan induktif. Yang ketiga, model konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian. Dan yang terakhir, ketiga hal tersebut membantu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.